Oke, oke, oke ya kita mulai. Nah, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sudah hari ke berapa ya? Sudah seminggu barangkali ya dari sesi satu perkuliahan di mata kuliah analisis runtun waktu STIK 4243 di Universitas Terbuka, Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, tadi saya cek di akun bahwa ada salah satu mahasiswa yang membutuhkan video rekaman ya untuk memahami materi ini karena berdasarkan PPT barangkali masih terbatas gitu ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin punya daya belajar lebih ke visual dan juga apa audio gitu. Sehingga saya coba buka membuat video ini. Jadi materi pertama ini adalah sekilas pandang ya, masih pengantar dari analisis runtun waktu. Nah, tapi ini fundamental konsepnya. Artinya teman-teman harus paham betul ya materi dasar ini supaya nanti di materi selanjutnya tidak berat mengikutinya ya. Nah, kita langsung saja. Di sekilas pandang ini, kita akan memahami mulai dari pendahuluan, definisi data runtun waktu, ukuran sampel, dan konsep stasionaritas, kemudian prosedur pemodelan UBJ atau box ranking ya, kemudian konsep diferensi data, selanjutnya data runtun waktu dalam bentuk deviasi dari mean, dan juga perangkat analisis, FAK, dan FAK-P ya. Kita bahas satu persatu. eh, Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini itu melakukan peramalan atas dasar data runtun waktu ya atau berdasarkan waktu dengan membangun sebuah model univariate box ranking yang juga dikenal sebagai nama ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Jadi bisa juga nanti kita sebut UBJ ARIMA. Box Jankin ini menawarkan beberapa bentuk model ARIMA yang dapat digunakan untuk berbagai situasi. Kemudian juga dijelaskan bagaimana prosedur untuk memilih sebuah model ARIMA. Kemudian model UBJ ARIMA merupakan peramalan yang single series yang atau disebut juga univariate. Artinya peramalannya didasarkan pada pola data runtun waktu di masa lalu. Kemudian model UBJ ARIMA ini sangat sesuai kita gunakan untuk ramalan jangka yang pendek, ya, tidak bisa untuk jangka panjang, cukup untuk jangka pendek saja. Model ARIMA berlaku hanya untuk data runtun waktu yang diskrit dan memiliki interval yang sama. Nah, data runtun waktu kita ini dulu, konsep dulu ya, data runtun waktu atau time series merupakan hasil pengamatan atas sebuah variabel yang terjadi pada sebuah kurun waktu tertentu. Sebagai contoh di sini kita punya data penjualan harian. Nah, kita tahu harian itu kan berdasarkan waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, berapa data penjualannya sampai 30 hari misalnya. Itu sudah termasuk sebagai data runtun waktu. Bentuk lainnya data pertumbuhan ekonomi per triwulan. Nah, jadi satuan waktunya boleh berbeda-beda. Harian, triwulan, jam gitu ya, atau mungkin bulanan, mingguan, dan satuan waktu lainnya. Untuk pembelajaran ya, konsepnya kita menggunakan simbol ZT untuk pengamatan data pengamatan time series pada waktu T. Nah, jadi waktu di data time series atau data untuk waktu ini sangat krusial sekali dan penting untuk kita tuliskan. Jadi sebuah runtun waktu dengan N pengamatan dapat kita nyatakan sebagai Z1, Z2, Z3, sampai Z ke N. Jadi beberapa soal diskusi yang sudah teman-teman kerjakan, saya lihat masih ada beberapa yang tidak mencatatkan waktu. Nah, jadi waktu itu sangat penting untuk dicatatkan pada pembahasan data runtun waktu ini.
Lanjut, ini salah satu contoh data untuk kita lihat ya bagaimana ilustrasi data runtun waktu. Di sini contohnya data penjualan mobil tahun 2024. Nah, di sini ada waktunya satuannya bulan, Januari, Februari, sampai Desember. Dan masing-masing bulan itu punya series ininya, datanya, data pengamatannya yaitu data penjualan, yaitu hitungan satuan unit ya penjualan mobil dalam satuan unit di Januari sebanyak 120, di bulan Februari sebanyak 135 dan seterusnya. Nah, dari data tadi ya kita bisa plot ya, kita bisa susun menjadi plot per bulan ya Januari sampai Desember di sini, kemudian jumlah penjualan per unit. Nah, di sini dengan data runtun waktu, ke depannya kita bisa melakukan ramalan periode di masa yang akan datang. Misalkan di sini di Januari 2025 dan Februari 2025. Artinya dari berdasarkan data masa lalu ini, 12 bulan yang kita miliki ini, kita bisa melakukan prediksi kira-kira di bulan selanjutnya itu berapa penjualan mobil yang bisa kita capai. Nah, di sini ingat tadi bahwa di Arima nanti kita bisa menggunakan ramalan untuk jangka pendek saja ya. Nah, kita masuk ke model UBJ Arima atau Univariate Box Jenkins Arima. Ini adalah salah satu metode yang paling populer ya, yang paling sederhana juga dalam analisis dan peramalan runtun waktu. Model ini menggabungkan komponen autoregresif atau disingkat AR dan moving average atau MA. Nah, dapat diperluas, jadi gabungan dari AR dan MA ini diperluas menjadi model ARIMA namanya, yaitu Autoregressive Integrating Moving Average. Nah, ini dapat dilakukan untuk menangani data series kita yang tidak stasioner. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu tidak stasioner gitu ya. Nah, model ini dikenalkan oleh Box Jenkins pada tahun 1970, makanya namanya Box Jenkins ya, Univariate Box Jenkins, atau yang paling sering populer disebut ARIMA saja. Nah, ada kelebihannya. Kelebihan dari Arima ini modelnya sederhana dan fleksibel, paling gampang untuk diterapkan. Tapi di balik kelebihannya ada kekurangan. Yang pertama, kita butuh data dalam jumlah yang banyak supaya hasil dari model yang diperoleh lebih stabil gitu ya. Dan kekurangan yang kedua, tidak dapat mengetahui pengaruh variabel lain terhadap variabel dependen. Artinya dia menggunakan data variabelnya satu saja. Ya. Kemudian, nah dalam analisis ini kita menduga bahwa setiap pengamatan dalam sebuah data runtun waktu ya terjadi saling bergantungan. Ya. Artinya data bulan sekarang mempengaruhi data bulan selanjutnya. Jadi statistically dependent. Jadi satu waktu ke waktu selanjutnya itu saling berkaitan. Untuk menggambarkan besar kecilnya keterkaitan antar hasil pengamatan dalam data runtun waktu, kita nanti bisa menggunakan konsep korelasi. Nah, tadi perlu catatan ya bahwa model BJ Arima ini digunakan untuk ramalan jangka pendek. Kenapa? Karena model Arima ini memberikan penekanan yang lebih pada data terdekat sebelumnya. Jadi karena tadi data bulan besok, bulan sekarang itu dipengaruhi bulan kemarin gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengambil 1 atau 2 bulan ke belakang saja. Jadi tidak sampai ke bulan yang jauh di belakang. Nah, ukuran sampel juga perlu diperhatikan tadi di kekurangannya ya, membutuhkan data yang cukup banyak. Nah, berapa ukuran sampel yang sebaiknya kita penuhi untuk bisa menggunakan model ARIMA ini? Nah, disarankan ukuran sampel minimumnya itu sekitar 50 data pengamatan. Nah, terlebih lagi untuk data runtun waktu yang bersifat musiman, nanti ada tingkat di atasnya sedikit, ada musimannya, maka ukuran sampelnya juga diperlukan lebih besar lagi. Nah, ini ke stasioner ya. Tadi kita sempat menyinggung masalah stasioner. Nah, model UBJ Arima ini berlaku untuk runtun waktu yang bersifat stasioner. Artinya dia memiliki mean, nilai rataan, varians, nilai ragam, dan fungsi autokorelasi yang konstan terhadap waktu. Nah, asumsi stasionaritas ini dimaksudkan untuk menyederhanakan model teoritis UBJ dan sekaligus memudahkan dalam mendapatkan estimasi parameter
yang cukup akurat dengan menggunakan data observasi yang tidak terlalu banyak. Nah, jadi konsep kuesioner ini eh, harus terpenuhi min dan variansinya konstan, ya. Nah, bagaimana kita melihat min dan variansinya konstan? Maka kita perlu menghitung nilai min, ya, nilai rata-rata, dan nilai variansnya. Apa rumusnya? Nah, Z rata-rata, ya, karena tadi satuan kita Z ya untuk nilai eh, pengamatan, maka Z rata-rata adalah 1/N dikali jumlah ZI. Jadi seperti menghitung rata-rata biasa, ya. Kita jumlahkan Z-nya, nanti dibagi jumlah N. Kemudian untuk variansi, nah ini juga sama sebenarnya konsep dengan nilai variansi biasa. S kuadrat sama dengan 1/N kurang 1. Nah, cuma di sini kita pakai rumus variansi untuk data sampel, ya, karena penelitian apa kita menggunakan data itu biasanya data sampel. 1/N kurang 1 dari sigma ZI dikurang Z rata-rata dikuadratkan. Jadi kita punya nilai ZI dikurang nilai Z rata-rata tadi, hasil kurangnya kita kuadratkan. Untuk setiap ZI kita jumlahkan dan hasilnya dibagi N kurang 1. Kita lihat di contohnya ya. Ilustrasi di sini kita punya T-nya 1 sampai 24 ya. Nah, kita hitung rata-rata dan eh, variansnya. Ya, saya coba ke Excel dulu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah saya salin. T-nya 1 sampai 24 ya. ZT-nya 102 sampai 101. Nah, kalau manual kan berarti kita hitung 1/N ya, 1/N per N dikali jumlah dari 102 ditambah 99 ditambah 101 sampai jumlah terakhir tadi 101. Nah, ini dijumlahkan. N-nya di sini 24 ya. Nah, ini karena contoh untuk latihan saja N-nya 24. Tapi dalam prakteknya nanti kita membutuhkan data tadi lebih dari 50, minimal 50 ya. Nah, maka menggunakan rumus ini, kalau kita di Excel bisa pakai rumus average ya untuk rata-rata. Rata-rata dari ini adalah 101,25. Jadi saya pindahkan di sini ya. Ini saya pindahkan untuk rata-rata, rumus rata-rata ya. Kemudian di sini nilainya average tadi. Sini. Oke, ya. Nah, kalau teman-teman hitung secara manual 1/2, 1/24 dikali 102 tambah 99 sampai 101 itu hasilnya 100,125 ya. Kita lihat lagi ke sini. Nah, ya 100,125. Nah, nilai rata-rata ini jika sebuah data rentang waktu bersifat stasioner, maka besarnya min atau nilai rata-rata dari sebagian data rentang waktu tidak akan jauh berbeda secara signifikan dengan min dari sebagian data lainnya. Nah, biasanya bisa kita lihat dari nilai plotnya ya berdasarkan waktu. Kalau mau kita plot tadi pakai Excel juga bisa. Nah, kita plot seperti ini. Insert. Nah, ini ya. Nah, sama kan ya. Nah, chartnya sama. Nah, artinya rata-ratanya itu tidak jauh berbeda. Dia stabil di sekitar segini. Nah, ya, maka ini dikatakan dia tadi stasioner ya, bersifat stasioner. Nah, selanjutnya varians. Varians bisa kita hitung. Tadi rumusnya 1/N kurang 1 dari ZI kurang Z rata-rata kuadrat. Nah, tadi kita coba hitung lagi pakai Excel.
baik manual maupun ininya ya. Kalau manual kita hitung di sini ZI dikurang Z rata-rata. Nah, ZI kita yang ini ya atau ZT, ZI ini sama dengan ini dikurang dengan rata-rata kita. Ya, ini kita kasih tanda dolar supaya dia tidak berubah nilainya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan nilai selisih ya, 102 selisih nilai ZI terhadap rata-ratanya. Jadi 102 dikurang 100,125, 99 dikurang 100,125. Nah, ini nilainya. Kemudian kita kuadratkan. Ya, ini kuadrat. Sama dengan ini pangkat 2. Ya, karena rumusnya tadi kuadrat. Ini kita kuadratkan. Ya, nah, oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan. Nah, kita dapat 170. Nah, varian tadi rumusnya adalah 1/n ya, 1/n kurang 1 dikali jumlah ini ZI kurang Z rata-rata kuadrat. ZI kurang Z rata-rata pangkat 2 ya. Berarti, sorry, saya pakai ini. Nah, berarti 1/n kita 24, 24 kurang 1, 23 ya. 1 dibagi 23. Nah, dikali jumlah dari ZI kurang Z rata-rata kuadrat. Jumlahnya yang ini tadi. Nah, maka kita dapatkan di sini variannya 7,41878. Kita lihat di slide kita apakah sama. Nah, sama ya. 7418. Oke. Nah, oke. Kita dapat 7,418. Nah, jika sebuah data runtun waktu bersifat stasioner, maka besar varian dari sebagian data runtun waktu tersebut tidak akan jauh berbeda secara signifikan dengan varian dari sebagian data lainnya. Nah, ya. Kemudian, nah, jika nanti ya sebagian besar data runtun waktu itu non stasioner, ya kita dapatkan dia tidak stasioner atau tidak datanya lumayan jauh berbeda gitu ya, maka kita dapat melakukan suatu yang namanya transformasi sehingga datanya menjadi stasioner. Artinya kondisi stasioner itu wajib harus terpenuhi. Jika tidak, maka kita perlu mentransformasi data supaya dipenuhilah stasioner. Nah, di pemodelan box ranking, tujuannya mencari cara terbaik untuk menyatakan bahwa setiap pengamatan dalam sebuah data runtun waktu itu secara statistik diasumsikan satu sama lain. Dengan kata lain, kita ingin membangun sebuah model yang dapat menggambarkan dengan baik hubungan antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, ya, dari sebuah data yang runtun waktu. Nah, dalam model ARIMA kita punya bentuk model umumnya ya atau model aljabarnya bahwa ZT atau nilai satuan pengamatan kita itu sama dengan C atau konstanta ditambah theta 1 ZT kurang 1. Theta 1 itu adalah koefisien yang menggambarkan hubungan antara ZT dengan ZT kurang 1. Bahwa tadi data sekarang itu berkaitan dengan data yang bulan lalu gitu ya, ditambah dengan AT. Itu adalah komponen shock probabilistik. Nah, tahap kita dalam menentukan model ARIMA yang terbaik gitu ya. Kita pilih model ARIMA untuk kandidat yang akan kita gunakan. Kemudian kita estimasi parameter dari model yang tadi ya, model yang kita pilih sesuai dengan kandidat tadi. Kemudian kita periksa akurasi. Nah, nanti akan ada menghitung akurasi dari model yang kita pilih. Nah,
Dari nilai akurasi, kita akan tentukan apakah modelnya kalau iya, maka kita gunakan peramalan itu, kita gunakan model itu. Nah, jika tidak, maka model ARIMA tidak. Nah, ya, jika iya, tadi kita gunakan untuk melakukan untuk beberapa seri berikutnya. Jika tidak, maka ya kandidat yang lain kita oke sebentar, bentar ya. Oke, saya rasa suaranya kedengeran juga ya dengan begini. Oke. Nah, jika tidak, ya, jika dari model yang kita gunakan tidak memuaskan dari akurasinya, maka kita ganti model ARIMA yang lain. Kemudian kita ulangi lagi sampai kita peroleh hasil akurasi yang memuaskan. Nah, dari tahapnya ada 3, identifikasi, estimasi, dan diagnostik checking. Ini tahap yang selalu kita lakukan dalam pemodelan analisis runtun waktu. Ya. Nah, di tahap 1, identifikasi, kita pertama ukur korelasi antara titik pengamatan dalam sebuah runtun waktu dengan dua grafik. Ya, ada disebut fungsi autokorelasi estimasi atau FAK dan fungsi autokorelasi parsial atau FAKP. Kemudian merumuskan fungsi statistik yang diperoleh tersebut secara lebih kompak dalam bentuk rumusan aljabar ya dengan model umum atau model tentatifnya tadi. Hasil estimasi FAK dan FAKP digunakan sebagai petunjuk untuk memilih satu atau lebih model ARIMA yang kira-kira sesuai atau tepat. Nah, setiap model ARIMA memiliki FAK dan FAK dan FAKP teoritisnya nanti. Nah, pada tahap identifikasi secara tentatif kita memiliki sebuah model ARIMA yang memiliki FAK dan FAKP teoritis yang mirip dengan grafik FAK dan FAKP hasil dari estimasi. Di tahap kedua, estimasi, mencari estimasi koefisien dari model yang dipilih pada tahap identifikasi. Nah, di sini kita akan memperoleh beberapa sinyal tentang keakuratan dari model tentatif yang dipilih. Dan pada tahap yang ketiga, diagnostic checking, melakukan beberapa langkah diagnosa untuk menentukan apakah model yang dipilih ini telah dipandang cukup secara statistik. Dilakukan pengujian apakah model sudah cukup baik secara statistik. Jika kurang baik, maka kita kembali ke tahap identifikasi untuk memilih model tentatif yang lain. Nah, ini kita ulangi beberapa kali sehingga kita dapatkan model yang terbaik, yang memuaskan, dan itulah yang kita gunakan untuk peramalan beberapa waktu ke depan. Nah, kalau masih bingung, teman-teman nggak perlu khawatir ya, ini secara teoritis saja. Nanti dalam prakteknya kita akan lihat seperti apa tahapan-tahapan ini ya. Nah, analisis UBJ ARIMA ini berlaku hanya bagi runtun waktu yang stasioner. Ingat ya, tadi harus stasioner. Namun demikian, nah nanti dalam prakteknya kebanyakan runtun waktu itu kita nggak ketemu stasioner. Rata-rata ya, bukan pasti juga, itu non-stasioner. Nah, ketika kita ketemu datanya non-stasioner, kita nggak bisa langsung melakukan analisis runtun waktu, maka kita perlu transformasi terlebih dahulu data tersebut supaya menjadi runtun waktu yang stasioner. Nah, data runtun waktu yang sudah stasioner ini barulah bisa kita analisis dengan UBJ ARIMA. Nah, jadi untuk membuat dia stasioner itu istilahnya diferensiasi ya. Diferensiasi adalah diferensi adalah sebuah operasi sederhana yang menghitung besarnya urutan perubahan nilai pada sebuah data runtun waktu. Nah, diferensi ini digunakan untuk jika min dari sebuah runtun waktu tersebut berubah terhadap waktu atau non-stasioner. Nah, bagaimana kita melakukan diferensi? Nah, diferensi itu juga ada beberapa, diferensi pertama, diferensi kedua, sampai diferensi yang ke seterusnya gitu ya. Nah, namun teknis caranya sama. Diferensi pertama itu adalah WT sama dengan ZT dikurang ZT kurang 1. Artinya
nilai diferensi pertama ya itu adalah nilai eh, yang sekarang, nilai data pengamatan sekarang dikurang data pengamatan periode sebelumnya ya. Nah, dan dimulai dari periode kedua ya. Kenapa? Karena periode pertama waktu yang pertama kita T1 belum ada T-1 kan. Nah, maka kita mulai dari T yang kedua. Nah, setelah kita lakukan diferensi pertama, kita cek gitu ya, apakah dia sudah stasioner atau belum, apakah min-nya konstan. Jika belum, ya, maka berarti belum stasioner lagi. Ya, diferensi pertama masih gagal untuk menjadikan datanya stasioner. Maka kita butuh lakukan diferensi yang kedua. Diferensi kedua kita dapat hitung dari nilai diferensi pertama dikurang dengan nilai diferensi kedua. Nah, dan seterusnya. Nah, mulai dari T-nya 3 ya, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kita lihat di ilustrasi ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ini sebuah data ketika diplot datanya seperti ini ya, naik ke atas. Nah, runtun waktu seperti ini biasanya bersifat non stasioner. Karena setengah pertama dari runtun waktu ini berada di bawah dari setengah lainnya. Maka proses diferensi perlu dilakukan ya sebagai upaya membuat runtun waktu tersebut stasioner sehingga dapat diterapkan metode UPJ A5. Nah, bisa kita lihat ya berbeda dengan yang data pertama kita tadi yang ini. Nah, ini udah cukup stasioner karena dia seimbang nih. Nah, kalau di ini tadi dia tidak seimbang. Contoh yang mana tadi ini ya. Nah, ini tidak seimbang. Maka ini sudah ada indikasi tidak stasioner. Nah, bagaimana menjadikan data ini stasioner ya? Nah, ini dia. Ini apakah 103? Oh, datanya beda ya. Saya copy dulu. Oh, nggak bisa di copy nih. Oh, sebentar. Saya share screen aja. Oke ya. Kemudian saya buka. Nah ya, saya buka ini. Oke. Nah, mudah-mudahan kelihatan dua sisi ini ya, ada PowerPoint dan juga Excel saya. Nah, di sini kita bikin data yang baru sesuai data yang tidak stasioner ini. Tadi saya lupa nyalin ini sampai 24 ya. 24, kemudian di sini ZT 103, 101, 104, 102, 108, 9, 13, 107, 17, 110, 115, 112, 118, 115, 121, 115, 124, 118, 125, 122, dan 125. Oke, ini udah ya. Nah, kita coba plot dulu, betul nggak tadi yang mau naik itu di di sini insert datang ya. Oh, sininya kita ganti dari tadi berapa ya? 90 sampai 130. Oke. Nah, ini ya. Nah, datanya tidak stasioner, ya kan? Dia menanjak seperti ini. Nah, bagaimana supaya menjadikan data ini stasioner? Maka tadi kita hitung nilai diff1 atau diferensi yang pertama. Nah, diferensi pertama itu tidak bisa dari T1. Ya, di sini T1 nggak bisa. Kita mulai dari T2. Diferensi T2 itu adalah ZT2 dikurang ZT1. Ya.
Nah, min 2. ZT3 dikurang ZT2. Begitu seterusnya ya. Nah, sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. Nah, ini kalau kita plot, nah, udah stasioner kan? Nah, dia sudah imbang lagi antara satu data dengan data yang lain. Nah, berarti berhasil di sini ya untuk diferensi pertama ya tadi min 2, 3, min 2 ini nilainya sudah berhasil menjadikan data ini sebagai data yang stasioner. Nah, ini sudah bisa kita bangun ke dalam model ARIMA. Kalau misalnya belum, ya, misalnya dari data tadi nih masih masih kelihatan polanya itu belum stasioner. Nah, berarti kita bikin diferensi kedua. Nah, di sini diferensi kedua. Diferensi kedua nggak bisa dari satu, nggak bisa dari dua. Mulainya dari yang ketiga. Ketiga apa? Nah, nilai diferensi satu dikurang, nilai diferensi yang kedua dikurang nilai diferensi yang ke satu. Nah, ini dia. Nah, itu seterusnya ya. Nah, kalau kita plotting pula ini pasti juga dia stasioner. Nah, tapi cukup kalau di satu udah stasioner nggak perlu lagi mungkin div yang kedua ya, cukup yang pertama tadi saja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita jika min dari sebuah runtun waktu atau nilai rata-ratanya dari sebuah runtun waktu itu konstan, maka dapat diperlakukan min ini sebagai komponen deterministik dari runtun waktu dengan cara menghitung yang namanya deviasi dari min, Z rata-rata T sama dengan ZT dikurang Z rata-rata. Nah, runtun waktu yang baru, ZT rata-rata ini akan berperilaku persis sama dengan runtun waktu yang lama ZT tadi. Kecuali min dari runtun waktu tersebut sama dengan 0, bukan lagi Z rata-rata. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, maka kita tinggal kurangi ya Z1 rata-rata ya. Itu adalah Z1 kurang Z rata-rata ya 102. Nah, ini yang data pertama tadi lagi. Data yang pertama ini. Nah, ini ya 102 dikurang 105 itu. Nah, ini dia nilai ZT rata-rata ya 1,875. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita plot, nah ini tadi ya. Oh, bukan. Ini kita plot. Coba plot ya. Nah, polanya tidak akan jauh berbeda dengan si data aslinya, ya kan? Nah, ini sama. Nah, itu maksudnya ya. Jadi persis sama ya runtun waktu baru ini hasil kurang ini Z I kurang Z rata-rata itu akan persis sama polanya dengan nilai aslinya si ZT itu. Nah, nanti untuk perangkat analisis FAK dan FAKP, yang pertama eh, jadi kedua-duanya ya FAK dan FAKP. FAK itu fungsi autokrasi estimasi, FAKP itu fungsi autokorelasi parsial estimasi. Itu menyatakan hubungan statistik antara pengamatan dalam sebuah data runtun waktu. Nah, FAK dan FAKP dapat digunakan untuk menyimpulkan gambaran pola yang terdapat pada data runtun waktu. Kemudian nanti estimated dari FAK dan FAKP terasa bermanfaat untuk jika dinyatakan dalam bentuk grafis ya berikut nilai numeriknya. Jadi bisa kita hitung berapa nilai numerik dan bentuk grafisnya juga. Nah, salah satu bentuknya dengan melihat grafis ya antara runtun waktu sebelumnya dengan pengharapan dalam melihat sebuah pola tertentu. Nah, tapi dengan grafis itu bukan pendekatan yang cukup menjanjikan ya. Nah, jadi belum tentu belum fix juga karena kalau dengan grafis kadang beda-beda orang beda-beda juga dalam persepsi membacanya gitu ya. Nah, eh untuk melihat ini melihat polanya
ya kita bisa melakukan menghitung pola ZT tambah K dengan ZT rata-rata ini ya untuk melihat apakah dia eh, berhubungan seperti apa gitu ya. Maka kita bikin ya tadi kita sudah punya nilai ZT rata-rata. Nah, tadi ZT rata-rata itu ini ya, kita bikin kodenya di sini. ZT rata-rata gitu ya. Nah, di sini kita copy baru saja. Kita copy ke sini. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita butuh ZT rata-rata plus 1. Artinya kita naikkan kondisinya ya dari sini. Dari yang kedua ini kita naikkan ke atas. Ini tinggal kita copy. Nah, kita naikkan ke atas. Nah, dan yang terakhir itu tidak ada nilainya. Nah, ini kalau kita plot. Nah, ini ada soal di sesi kuis, soal terakhir sini ya. Nah, jadi kita plot ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Nah, sini X, sini Y. Nah, kita plot satu persatu 24 series ini, maka kita dapatkan pola sebarannya seperti ini. Nah, ini jika kita tarik garis lurus yang mewakili, maka diperoleh adanya hubungan terbalik antara data ZT rata-rata dan ZT tambah 1 rata-rata. Nah, sehingga terdapat kecenderungan bahwa pengamatan yang berikutnya juga akan menurun. Jadi kita bisa melihat pola datanya terjadi penurunan gitu. Ya, nah ini sudah mencakup semua soal di diskusi kita. Saya rasa cukup untuk membantu teman-teman mengerjakan soal yang tersedia di diskusi 1. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.